wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua ya, alhamdulillah. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang teks eksplanasi. Jadi, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang teks ceramah. Ceramah itu apa sih? Ceramah itu yang bagaimana? Pernahkah kalian mengikuti suatu acara keagamaan? Atau pernah nggak kalian datang ke masjid, kemudian ada seorang pembicara yang menyampaikan suatu topik kepada banyak orang yang bertujuan untuk memberi nasihat. Nah, itu adalah ceramah, yaitu menyampaikan nasihat kepada para pendengar. Langsung saja kita ke pembahasan. Mengidentifikasi permasalahan aktual dalam ceramah. Ceramah merupakan jenis komunikasi yang dilakukan di depan umum sehingga disebut komunikasi publik. Berbeda dengan komunikasi antarpersonal yang dilakukan dua arah. Ceramah merupakan komunikasi publik yang dilakukan searah. Lawan bicara penceramah yang merupakan khalayak yang berperan sebagai pendengar. Dalam menyampaikan masalah, penceramah dan pendengar cenderung tidak saling berpendapat. Kalaupun penceramah mengajukan pertanyaan kepada pendengar, hal tersebut hanya bertujuan untuk memperkuat pendapatnya atau mengajak pembicara berpikir. Tanggapan yang dikehendaki oleh penceramah biasanya hanya berupa jawaban, misalnya iya, tidak, bisa juga setuju, tidak setuju, dan sebagainya. Hal tersebut menunjukkan bahwa penceramah memegang kendali penuh untuk mengatur alur komunikasi. Ceramah biasanya dilakukan oleh pemuka agama untuk menyampaikan nasihat keagamaan. Ceramah juga kerap dilakukan oleh guru, dosen, atau instruktur untuk menyampaikan materi tertentu. Bahkan I.R. Soekarno melakukan ceramah untuk membangkitkan semangat juang para pemuda pada zaman dahulu dalam menghadapi penjajah. Oleh karena itu, informasi yang disampaikan dalam ceramah sangat beragam. Kemudian, memahami unsur-unsur ceramah. Secara keseluruhan, ceramah terdiri dari unsur-unsur penceramah. Nah, penceramah adalah orang yang menyampaikan materi kepada pendengar dengan maksud tertentu. Penceramah juga disebut orator. Yang kedua, pendengar adalah orang-orang yang menjadi sasaran ceramah dengan menyimak materi yang disampaikan. Yang ketiga, materi adalah masalah yang disampaikan oleh penceramah kepada pendengar. Media adalah alat yang digunakan penceramah dalam menyampaikan materi ceramah. Media dapat berupa papan tulis, layar penampil, atau perangkat komputer. Unsur berupa materi merupakan inti dari ceramah itu sendiri. Hal yang menjadi materi dalam ceramah adalah permasalahan aktual di masyarakat yang perlu untuk ditanggapi. Hal tersebut menjadi pusat pembicaraan dalam ceramah. Pokok permasalahan dalam materi menjadi dasar penyampaian informasi sekaligus merupakan rangkuman uraian yang disampaikan oleh penceramah. Dalam bentuk teks, setiap paragraf memuat informasi-informasi penting yang mendukung pokok permasalahan
Nah, informasi-informasi tersebut dapat disesuaikan sesuai fungsinya. Hal yang dipandang penting, bermanfaat, dan perlu diketahui oleh pendengar boleh jadi merupakan bagian pokok ceramah. Secara umum, pendengar dapat memahami pokok permasalahan aktual dan informasi penting dalam ceramah melalui cara yaitu memahami topik. Karena topik merupakan pokok pembicaraan dalam ceramah yang memuat permasalahan aktual. Yang kedua, menentukan gagasan pokok. Nah, setiap paragraf dalam teks ceramah memuat gagasan pokok yang berkaitan dengan masalah aktual yang dibahas. Gagasan pokok memuat informasi penting serta dapat digunakan untuk mengetahui maksud penceramah. Yang ketiga, mengidentifikasi fakta. Fakta digunakan untuk mendukung teori atau sudut pandang penceramah dalam menanggapi suatu masalah aktual. Fakta yang relevan dan menguatkan argumen penceramah dapat memperjelas maksud penyampaian ceramah. Yang terakhir, menentukan kesimpulan. Pemahaman mengenai topik, gagasan pokok setiap paragraf, dan fakta membantu pembaca atau pendengar untuk menentukan kesimpulan dan hal yang dimaksud penceramah. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa ceramah merupakan jenis komunikasi yang dilakukan di depan umum sehingga disebut komunikasi publik. Ceramah biasanya dilakukan oleh pemuka agama untuk menyampaikan nasihat keagamaan. Informasi yang disampaikan dalam ceramah sangat beragam. Ceramah memiliki beberapa unsur, di antaranya ialah penceramah, pendengar, materi, dan media. Agar para pendengar dapat memahami pokok permasalahan aktual dan informasi penting dalam ceramah melalui cara memahami topik, menentukan gagasan pokok, mengidentifikasi fakta, dan yang terakhir ialah menentukan kesimpulan. Nah, ini ada kuis esai. Ini kalian kerjakan. Di sini juga ada kuis pilihan ganda, kalian kerjakan juga. Nah, ini ada penilaian diri. Setelah kalian belajar kegiatan 1, kalian isi tabel penilaian diri ini untuk mengukur diri kalian terhadap materi yang sudah kalian pelajari. Kalian centang iya jika memang kalian sudah memahami, dan centang tidak jika kalian tidak memahami. Saya kira cukup untuk pertemuan kali ini ya. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang menyusun bagian penting permasalahan ceramah dan cara menyusun bagian penting teks ceramah. Baik, saya akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.